Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Noverita Widaswari. Saya mahasiswa Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dengan NPM 2406460851. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Peran Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang studi banding dengan negara Jerman dan Prancis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi hukum pada bidang kenotariatan terkait peran notaris sebagai pihak pelapor dalam mencegah pencucian uang, serta bertujuan untuk menjadi rujukan akademik bagi kajian lanjutan mengenai kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan dan menjaga kerahasiaan jabatan notaris. Melalui paparan singkat video ini, saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang, temuan utama, serta kontribusi ilmiah dari penelitian yang telah saya lakukan. Pemaparan yang pertama mengenai penjelasan topik penelitian. Dilatar belakangi dengan alasan memilih topik penelitian ini. Dalam perkembangan hukum saat ini, peran notaris tidak hanya terbatas sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, melainkan juga sebagai pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dengan cara melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Penelitian ini secara khusus mengkaji pengaturan hukum mengenai kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris di Indonesia, serta membandingkannya dengan pengaturan dan praktik yang berlaku di Jerman dan Prancis. Kedua negara tersebut dipilih karena memiliki sistem hukum civil law yang sama dengan Indonesia, namun telah memiliki regulasi hukum anti pencucian uang yang lebih tegas. Melalui pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan membandingkannya pengaturan di Indonesia, Jerman, dan Prancis, serta merumuskan bentuk pengaturan yang ideal terkait kewajiban pelaporan notaris dengan tetap menjamin prinsip kerahasiaan jabatan. Pemaparan yang kedua mengenai permasalahan penelitian. Di Indonesia, notaris selain berperan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun juga berperan sebagai pihak pelapor dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Namun, ketentuan tersebut belum diatur secara tegas dan eksplisit pada tingkat undang-undang, yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, melainkan diatur pada peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Peraturan Pelaksana PPATK Nomor 11 Tahun 2016. Akibatnya notaris berada dalam posisi dilema karena diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, sementara pada saat yang sama tetap terikat kewajiban menjaga rahasia jabatan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan efektivitas peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Berbeda dengan Indonesia, Jerman dan Prancis mengatur kewajiban pelaporan notaris secara tegas dalam undang-undang anti pencucian uang, sehingga pelaporan tidak melanggar rahasia jabatan dan mendapatkan perlindungan hukum bagi notaris yang bertindak dengan etikat yang baik. Pemaparan yang ketiga mengenai metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan studi kepustakaan melalui analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait kewajiban pelaporan notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan peraturan hukum asing misalnya seperti Geld-Basel-Gesetz atau GWG dan Kode Moneter et Financier atau CMF. Lalu bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal atau artikel, tesis, dan doktrin, serta bahan tersier seperti kamus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan pengaturan dan praktik peran notaris sebagai pihak pelapor dalam mencegah pencucian uang di Indonesia, Jerman, dan Perancis untuk merumuskan pengaturan yang ideal bagi notaris di Indonesia. Pemaparan yang keempat mengenai novelty atau kebaruan. Penelitian ini bertujuan merumuskan pengaturan kewajiban pelaporan notaris dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan jabatan. Melalui penelitian doktrinal dan perbandingan hukum dengan Jerman dan Prancis, penelitian ini tidak hanya mengenai adanya konflik norma dalam peraturan di Indonesia, tetapi juga menemukan model pengaturan yang menyimbangkan kewajiban pelaporan serta menjaga kerahasiaan jabatan agar menjamin perlindungan bagi notaris. Pemaparan yang terakhir mengenai kontribusi ilmiah.
Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan dengan menelaah peran notaris sebagai pihak pelapor dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, serta merumuskan pengaturan kewajiban pelaporan yang tetap sejalan dengan prinsip kerahasiaan jabatan. Bagi profesi notaris, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih jelas mengenai batas kewajiban pelaporan, serta pentingnya perlindungan hukum dalam pelaksanaannya. Sebagai penutup dari video ini, penelitian tesis saya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi notaris sebagai pihak pelapor dalam melaporkan transaksi mencurigakan melalui prosedur yang jelas dengan menerapkan prinsip kehati-hatian berbasis risiko. Sekian dari pemaparan video ini, saya ucapkan terima kasih.